warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Permisa, dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah karena dalam situasi di mana wabah ini sedang mencekam banyak orang, kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita di masa yang akan datang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebagai orang muslim, dalam suasana seperti ini tentu kita harus berlumba-lumba berbuat kebaikan, atau dengan kata lain, kita berlumba-lumba untuk beramal perbuatan yang baik. Para pemirsa semuanya, cuma masalahnya adalah apakah amal kita ini diterima oleh Allah? Apakah amal ini hanya sekedar sebagai perbuatan tanpa ada pahala dari Allah? Tentu ada persyaratan yang harus kita penuhi sehingga amal kita di sisi Allah itu bernilai sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah. Salah satu persyaratan utama bahwa amal diterima oleh Allah adalah ikhlas. Ikhlas, apakah ikhlas itu? Sebenarnya ikhlas itu adalah melakukan sesuatu atau perbuatan sesuatu yang semata-mata hanya mencari keridhaan Allah. Dalam surah Al-Bayyinah ada sebuah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha, tidak diperintahkan kepada mereka ila kecuali butullaha, hanya menyembah atau beribadah kepada Allah. Mukhlisina lahudin, mukhlis, memurnikan diri, mengikhlaskan diri semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jadi intinya bahwa ikhlas adalah roh sebuah amal perbuatan. Kalau sebuah amal perbuatan itu tidak didasari oleh perasaan ikhlas, artinya amal itu tanpa roh, berarti mati. Sesuatu yang mati tidak punya nilai, sehingga keikhlasan merupakan suatu syarat bagi amal untuk mendapatkan nilai bagi Allah dan untuk mendapatkan pahala bagi Allah. Pemirsa, apakah ciri-ciri amal yang dilandasi oleh keikhlasan itu? Paling tidak ada 4 atau 5 ciri. Yang pertama, beramal bukan karena ingin mendapatkan pujian, atau bukan karena ingin dikenal, atau bukan karena ingin mendapatkan balasan dari orang yang kita beri itu. Sebagai contoh, ketika kita membantu tetangga, membantu sembako misalnya, kalau tujuannya adalah membantu tetangga, karena dalam Islam dituntunkan bahwa kita harus bermanfaat bagi orang lain, dan salah satunya adalah membantu tetangga, ini demi ketaatan kepada Allah, tentu amal ini akan dihitung oleh Allah sebagai pahala. Tetapi kalau kita membantu tetangga, memberikan sembako dan sebagainya hanya supaya kita ingin terkenal, atau supaya nanti dalam pilkades kita dipilih menjadi kepala desa, nah, amal ini sekedar amal, tapi tidak punya nilai di hadapan Allah. Kita tidak mendapatkan pahala dari perbuatan kita ini. Jadi ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, yaitu kita tidak pernah mengeluh atau menyesal atas apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Adakah orang yang kadang menyesal atau mengeluh atas amal yang telah diperbuatnya?
Ada. Sebagai contoh, ada seseorang yang membantu anak dari golongan ekonomi lemah, membantu membiayai pendidikan, membantu memberikan kebutuhan sehari-hari. Anak itu sekolah dari SD, SMP, SMA, dan akhirnya dewasa dia telah bekerja. Tetapi ketika dia sudah berhasil, dia tidak pernah datang ke kita, tidak pernah berterima kasih ke kita, bahkan kadang-kadang dia menfitnah kita. Kemudian kita secara manusiawi kadang-kadang berkata, saya menyesal telah merawat dia sejak kecil. Mestinya saya biarkan saja, biar terlantar di mana mereka. Nah, anak itu tidak pernah datang kepada kita lagi. Bahkan kadang-kadang membuat hati kita jengkel, karena ketika kita bertemu di jalan, menyapa pun tidak. Nah, sebagai manusia kadang-kadang kita itu merasa, aduh, menyesal saya merawat di jalan. Nah, perasaan seperti ini, apalagi sampai kita ucapkan, ini telah mengurangi nilai dari amal yang telah kita lakukan bertahun-tahun, amal kebajikan yang telah kita berikan kepada anak tersebut. Nah, ini namanya bahwa kita beramal belum disertai dengan rasa keikhlasan. Amal sudah bertahun-tahun, nilainya semakin berkurang, dan mungkin akan habis tidak bernilai. Karena itu kita harus berhati-hati agar amal kita tetap terjaga dan pahala dari amal tersebut juga tetap terjaga. Para pemirsa semuanya, kemudian yang ketiga, bahwa ciri amal yang ikhlas itu adalah kita harus segera melupakan amal perbuatan yang kita perbuat terhadap orang lain. Dengan melupakan apa-apa yang telah kita berikan kepada orang lain, pahala amal tersebut akan terjaga. Ketika kita selalu mengingat-ingat perbuatan-perbuatan baik yang telah kita berikan kepada orang lain, ini akan sangat rawan. Mengapa? Karena ketika kita ingat-ingat terus, dan kita akan merasa bangga. Tuh, kalau tidak saya rawat dulu, dia tidak bisa menjadi orang yang seperti ini. Nah, akhirnya kita jadi ria. Ketika kita selalu mengingat-ingat amal kita, apalagi kita menyebut-nyebutkan kembali kepada orang lain, keikhlasan kita menjadi hilang. Otomatis nilai menjadi semakin berkurang. Tuh, alhamdulillah dia sekarang berhasil, dan saya mendapat kesempatan untuk memberikan sesuatu, merawat dia dari kecil sampai besar, sampai berhasil. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk beramal kepadanya. Nah, ini merupakan suatu perasaan atau kebanggaan atau ucapan yang akan mengurangi tingkat keikhlasan amal yang telah kita berikan, sehingga akan mengurangi pahala amal kita. Nah, pemirsa, apakah ciri berikutnya? Ciri bahwa amal kita itu ikhlas adalah kita memiliki sikap yang sama dan perilaku yang sama ketika kita dipuji oleh seseorang atau dihina oleh seseorang. Jadi, pujian dan hinaan dari seseorang tidak berpengaruh pada sikap kita dan pada perilaku kita, karena pada dasarnya amal kita adalah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Ketika kita dipuji dan kita masih merasa bangga, bahagia atas apa yang telah kita perbuat, apalagi kita tunjukkan kepada orang lain, ini juga sebuah tanda bahwa kita belum ikhlas melaksanakan amal itu. Sebaliknya, ketika kita dihina oleh orang, dicaci oleh orang, dan kita marah, kita marah, ini juga suatu tanda bahwa kita belum 100% ikhlas atas amal perbuatan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Berarti kita masih dipengaruhi oleh hinaan orang. Para pemirsa, dari berbagai ciri yang saya sebutkan tadi,
tentu akhirnya kita harus berusaha untuk mengikhlaskan amalan kita dengan beberapa cara. Antara lain yang pertama, kita harus selalu berdoa. Sebelum melakukan suatu kegiatan yang baik, kita berdoa kepada Allah dengan niat yang tulus semata-mata mencari keridhaan Allah. Dan kita juga mencoba untuk menyembunyikan amal-amal yang telah kita lakukan. Jangan suka kita mempertontonkan amalan-amalan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Karena dengan mempertontonkan amal yang telah kita lakukan, kita akan menjadi riya dan mungkin merasa bangga, padahal amal yang telah kita lakukan tersebut keikhlasannya juga belum ada jaminan. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa, kemudian kita coba beramal tanpa mempertontonkan amalan tersebut kepada orang lain. Sama para pemirsa semuanya, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.